saya upload video tentang HP ini yang komennya HP setrika, HP panas, HP overhead. Aduh guys, emang iya sepanas itu guys. Oke, daripada penasaran, mending kita akan bahas HP ini lagi. Karena kemarin kita baru singkat ya, baru unboxing dan kita lihat spesifikasi singkatnya. Nah sekarang mending kita akan jelajahi fitur-fiturnya dan segala macamnya. Nah jadi untuk di video kali ini kita akan ke pendalamannya gitu teman-teman tentang spesifikasi yang ada di HP ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang mau cek harga dulu Poco F7 ini, atau buat teman-teman yang lagi cari rekomendasi HP 1 sampai 5 jutaan, teman-teman bisa lihat daftar harganya di bawah deskripsi video ini, atau mau nyobain dulu masukin keranjang siapa tahu dapat potongan lebih gede, bisa guys, diklik aja produknya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya guys. Oke teman-teman, ini dia HP-nya Poco F7 biasa ya. Ini karena bodinya kaca dan warnanya itu silver ya, jadi seperti apa ya, seperti cermin ya. Jadi ini lampu-lampu di atas kelihatan ke sini guys tuh ya. Aduh, jadi mohon maaf ya kalau agak silau ya nih. Atau kita lihat aja desain di luar ruangan ya. Dan untuk desainnya seperti ini, teman-temannya kalau kita lihat secara dekat nih ya. Desainnya mantap banget ya. Ini edan keren ya, gagah banget sih ini. Dan di sini saya ngerekam pakai Infinix GT30 Pro ya nih. Jernih ya untuk hasilnya juga, dan untuk si Poconya seperti ini. Untuk desainnya, tapi ini dedag-degan guys, karena stabilizernya gak saya aktifkan. Ini kalau kita lihat lebih dekat seperti ini ya untuk desain yang limited edition yang dua warna silver dan hitam ya. Desain bawah seperti ini ya untuk desain. Ini buat teman-teman yang mau tahu lebih dekat soal desainnya seperti ini. Oh ini lagi hujan guys ya, lagi hujan tuh. Jadi kecipratan air. Dan untuk desain depan mantap banget teman-teman ya. Seperti iPhone 16 untuk desain depannya ya. Nih, full layarnya bezelan tipis dan layar gak mau nonjol ya, rata. Untuk desain seperti ini cuy. Tapi dia meninggalkan bekas jari itu ya, langsung meninggalkan bekas jari kalau untuk yang warna apa ini. Kan ini seperti kaca, seperti cermin teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk desain kalau saya pribadi gitu ya teman-teman sangat suka banget, sangat oke, gagah dan keren ya untuk desainnya. Oke, untuk kelengkapan teman-teman sudah pada tahu lah ya, ada batok charger, ada kabel data, terus ada SIM ejector, soft case, dan HP-nya. Udah segitu ya. Untuk anti gores di sini sudah terpasang, cuma pakai anti gores yang tipis teman-teman. Dan untuk spesifikasi mungkin kita akan bahas singkat juga teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk layar di si Poco F7 ini udah pakai AMOLED teman-teman ya, dan untuk ukurannya di 6,83 in, layarnya juga udah punch hole teman-teman ya. Kameranya sudah titik tentunya karena udah kelas HP 5 jutaan ke atas. Dan untuk resolusinya juga udah tinggi di 1,5K, yaitu di 1280 kali 2772 pixel ya. Dan untuk refresh rate di sini masih di 120 Hz, belum di 144 Hz. Nah, untuk kecerahan layar standarnya di sini di 700 nit, HBM-nya di 1700, dan untuk kecerahan puncaknya di 3200 nit, teman-teman. Dan kemarin ada yang tanya, "Bang, cerahan mana sama Infinix GT30 Pro?" Nah, ya kalau menurut saya ini lebih cerah di si Infinix, teman-teman. Dan dari spesifikasinya juga si Infinix udah di 4500 nit untuk kecerahan puncaknya, teman-teman. Nah, teman-teman kita lihat aja nih ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Untuk kecerahan layar lebih terang di si Infinix ya nih. Di si Infinix lebih putih. Atau kalau teman-teman masih ada yang nggak percaya, coba pindahin skema warnanya katanya. Oke ya, ini kita di Vivid ya, di Vivid nih. Kita coba ke Pro ya nih. Kita coba ke Pro nih. Kalau ke Pro dia malah lebih kelihatan banget ya. Nih teman-teman, kelihatan nggak ya? Kalau di si Infinix dia lebih putih, lebih cerah, dan lebih tinggi untuk kecerahannya. Sekarang di sini udah tinggi, cuma di si Infinix dia lebih tinggi ya, karena ini udah di 4500. Dan untuk pelindung layar di sini sudah pakai Corning Gorilla Glass 7i teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke bagian performa, RAM, penyimpanan, dan OS-nya. Nah, untuk chipsetnya di si Poco F7 ini menggunakan Snapdragon 8S Gen 4 ya, jadi udah chipset kenceng di kelas HP 5-6 jutaan lah ya. Sekarang mungkin udah naik, kalau kemarin di 5,5 jutaan. Dan untuk varian RAM di sini sudah gede teman-teman, di 12 GB per 512 GB itu untuk RAM utama, dan masih bisa ditambahkan juga hingga 24 GB untuk RAM-nya. Di sini untuk versi Android-nya menggunakan Android 15, dan untuk versi HyperOS-nya di sini masih bawaan ya, pakai yang 100 nih ya, bawaan X7 Pro yang pertama juga di 100 ya. Ini sudah ada pembaruan tapi belum saya perbarui. Takutnya seperti si Poco X7 Pro warnanya jadi berubah gitu ya warna dari kameranya. Untuk slotnya di sini gak ada slot memori, tentunya hanya dua kartu aja, SIM 1 dan SIM 2, gak bisa pakai memori tambahan. Oke, sekarang kita tes performanya.
Dan ternyata untuk skor Antutu yang kita dapatkan setelah kita tes ini di 1,7 jutaan ya, 1,8 juta lah ya, kurang sedikit. Kalau yang diklaim pokoknya sih di 2 jutaan lebih ya, tapi itu tergantung sih, bisa beda-beda juga ya untuk tes Antutu. Jangan dijadikan patokan. Nah, pas dicoba main game di sini saya mau ngetes real time IPS-nya, ternyata selama kurang lebih 10 menit lebih lah ya. Ini stabil ya di 120 fps dari awal sampai akhir untuk game Mobile Legends yang standaran lah ya, agak berat-berat amat dan ringan-ringan amat. Dan setelah satu permainan kita cek suhunya, ini lumayan hangat ya teman-teman, tapi masih aman kayaknya guys ya. Kita coba tes suhunya berapa nih untuk satu kali permainan di Mobile Legends. Ternyata masih aman ya di 39 derajat. Nah, ini masih aman guys. Nah, sekarang kita coba tes ke game kedua. Di sini kita memotoran aja dan pokoknya kita ngetes ya IPS-nya aja, real time-nya ini oke guys, stabil gak. Dan setelah saya main selama 15 menitan ya, jadi total di 25 menit dalam bermain 2 game. Kita cek suhunya berapa? 42 guys, lumayan udah panas ya. Ini udah merah dan belakang di 41,4. Jadi ya lumayan panas suhunya, main 25 menit aja udah merah ya di 41 dan 42. Padahal ini cuma pakai WiFi ya. Kalau apalagi kalau kita pakai SIM, wah udah lebih panas sih. Kalau kita bandingkan dengan si Poco X7 Pro, dia lebih adem di si Poco X7 Pro. Tapi nah teman-teman, ada tapinya nih. Walaupun ini HP cukup panas ya, tapi untuk turun suhunya ini cepet juga teman-teman. Jadi gak lama-lama panasnya, kalau kita diamin sebentar nih udah langsung turun suhunya. Dan kedepannya semoga aja ini bisa stabil lagi, karena untuk si Poco X7 Pro juga pas awal-awal minggu pertama sebelum dapat update dia cukup panas dan boros, tapi setelah dapat update jadi lebih nyaman guys. Semoga yang ini juga sama ya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian baterai dan pengecasan. Untuk baterai dan pengecasan di si Poco F7 ini udah mantap temennya, baterainya udah lebih gede di 6500 mAh, dan untuk pengecasan masih di 90 watt ya, sama seperti si Poco X7 Pro ini teman-teman ya. Tapi untuk baterai di sini lebih gede ya di 6500 mAh, sedangkan di sini masih 6000. Dan untuk pengecasannya ini sama-sama di 90 watt. Kenapa gak dibikin 120 watt biar lebih gacor lagi ya? Untuk tipe charger di sini tentunya sudah tipe charger Type C. Nah, untuk fitur-fiturnya ada apa saja setelah saya lihat di fitur-fitur baterainya di sini. Nah, setelah saya lihat di fitur-fitur baterai dan pengecasan di Poco F7 ini ada beberapa fitur-fitur. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini ada 4 mode penghemat baterai ya. Nih ada yang mode ultimate, ada mode seimbang, penghemat baterai biasa, dan ada penghemat baterai ultra teman-teman ya untuk fiturnya. Terus ada lagi opsi pengisian juga di sini ada ya, mau kecepatan tinggi atau standar di sini ada. Terus ada perlindungan baterai juga ya. Ini untuk perlindungan baterai di sini sudah ada, dan yang terakhir di sini sudah bisa berbagi baterai, teman-teman. Nih, teman-teman, kita coba tes ya untuk fitur berbagi baterainya. Di sini kita harus pakai kabel Type C to Type C ya. Nih, ya, di sini kita sudah colok ke si Poco F7 ini, dan sekarang kita coba sambungkan ke HP lain nih, teman-teman ya. Kabelnya ini sama ya. Nih, kita coba set. Nih ya, udah mengisi daya ya. Nih. Oke, di sini sudah mengisi daya teman-teman ya. Nih, sudah bisa mengisi daya. Dari sini sekarang bisa berbagi baterai ke sini ya, ke HP lain ya. Mantap banget. Jadi untuk fitur berbagi baterai di sini sudah ada di Poco F7, tapi untuk bypass charging belum ada, wireless charging di sini belum ada teman-teman ya. Hanya bisa buat berbagi baterai dan transfer file pakai kabel di sini sudah bisa. Oke, sekarang kita beralih ke bagian speaker. Di sini untuk bagian speaker di sini ada dua speaker teman-teman, yang satu di sini dan yang satu di sini ya, di atas kamera ya, bukan di sini karena di sini dia polos ya, gak ada lubang apa-apa, cuma ada lubang mic yang keduanya. Jadi speakernya ditaruh di sini teman-teman. Nah, kemarin banyak yang tanya speakernya gimana, bagus gak sebenarnya, gimana bagus gak? Untuk speaker bagus teman-teman, jernih dan kencang juga. Nah, sekarang kita coba tes ya, kalau teman-teman mau dengerin. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. Oke, jadi untuk speaker di sini udah oke teman-teman ya, jernih, kenceng dan bagus di speakernya. Nah, untuk mic-nya gimana? Untuk mic-nya teman-teman tenang, di sini ada dua lubang mic, di bawah satu, di atas satu. Jadi kalau bikin video sambil dipegang begini, yang ini ketutup, ini masih aman. Ada input suara satu lagi di bagian atasnya teman-teman ya. Tapi kalau mau lebih bagus ya jangan ketutup dua-duanya. Nah, untuk kualitas suara mic-nya nanti kita akan tes bareng-bareng bersama tes kameranya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian jaringan. Untuk jaringan tentunya di sini sudah jaringan 5G ya untuk wilayah yang sudah ada.
Tapi sampai saat ini belum ada ya. Kalau di sini nggak tahu tuh ya di tempat teman-teman apakah sudah ada jaringan 5G. Kalau saya belum nemu guys ya. Ke Jakarta ke sana sini juga tetap nggak dapat 4G, tetap nggak dapat 5G, 4G aja, 4G plus paling. Nah sekarang kita beralih ke bagian sektor kamera. Nah dari kemarin nih banyak nih yang nanya, Bang gimana kameranya, bagus gak, rekomendasi gak kameranya? Oke sekarang kita tes, tapi sekarang kita bahas dulu spesifikasi kameranya. Nah untuk kameranya di sini menggunakan kamera utama di 50 megapiksel, ultrawidenya di 8 megapiksel. Di sini hanya ada 2 kamera teman-teman, di sini ada LED flash, dan untuk kamera depan di 20 megapiksel. Nah ada fitur apa saja di kamera Poco F7 ini, kita lihat bareng-bareng. Di sini yang pertama ada fitur Pro ya. Ada Pro, di sini ada video. Nah, untuk resolusi video di sini ada beberapa resolusi. Yang pertama di 720 30 fps. 720 cuma satu ya, di 30 fps aja. Terus 1080 30 fps, 1080 60 fps. Terus ada 4K 30 fps dan 4K 60 fps untuk kamera belakang. Dan untuk kamera depan di sini hanya ada 720 30 fps, terus 1080 30 fps dan 1080 60 fps ya. Untuk kamera depan di sini belum support di 4K dan 2K juga belum support untuk kamera depannya. Jadi paling tinggi di 1080 60 fps. Dan di sini kita ada kamera ultrawide-nya juga teman-teman ya. Terus di sini ada foto, ada mode potret, di sini ada dokumen. Terus di bagian sini ada Ultra HD, gerak lambat, selang waktu, panorama, dan pencahayaan panjang ya. Udah hanya segitu aja teman-teman. Untuk fitur-fitur kamera di sini lebih sedikit di si Poco 7 nih. Gak ada video ganda, gak ada foto lip teman-teman ya. Di sini cuma ada segini doang. Dan untuk mode malam juga di sini gak ditaruh di sini ya, menunya mungkin dia otomatis ya. Untuk mode malamnya juga ini udah otomatis teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes hasil kameranya seperti apa guys. Oke teman-teman, ini di resolusi 1080 30 fps perekaman video di Poco F7 ya. Ini kita sambil bawa jalan dipegang pakai satu tangan, gimana stabil gak? Ini kelihatan ini stabil banget ya, diem. Tapi kalau kita bawa gerak nah seperti ini ya. Ada sendat-sendatnya gak? Set. Ini untuk warna dia ada perubahan cahayanya itu ya, masih terasa. Oke, kalau kita bawa gerak seperti ini. Coba kita ke tangan seperti ini ya. Kalau ke tangan kuning nggak ini seperti Poco X7 juga. Tapi untuk sekarang pas ngerekam dia nggak kuning ya. Tapi nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Nanti saya lihat lagi ya setelah hasilnya. Kalau pas ngerekam ini enggak ya. Nih, kalau kita kasih objek ke daun seperti ini, cukup jernih ya. Nih, tajam dan jernih. Fokusnya juga dapat cepat fokusnya ya. Nih, kalau kita bawa seperti ini, apakah ada sendat-sendat? Nih, mulus gak? Di 1080 30 fps. Kalau ke muka seperti apa? Kita lihat ya. Kalau ke muka seperti ini, saya sambil bawa jalan ya. Pakai satu tangan ke muka seperti ini cuy. Bawa sambil jalan gimana? Nah, kalau di 1080 30 fps seperti ini teman-teman ya. Perekaman 1080 30 fps masih ada jitternya ya. Kalau di 30 fps nih masih ada jitter, dan ini suara langsung dari HP Poconya ya. Kalau ke kulit seperti apa? Nih seperti ini ya. Kalau ke kulit nih, ini di sore hari jam 5-an ya. Ini cuaca lagi bagus nih. Seperti ini di Poco F7 Poco F7 ya. Oke. Nah, kalau kita bawa jalan seperti ini nih, stabil gak? Kalau kita bawa jalan masih ada jitter-jitternya ya. Kalau di 30 fps nih. Oke, kalau kita goncang-goncang juga sama, masih ada jitternya. Ini kita lagi main layangan dulu, tuh main layangan guys, layang-layang. Oke, seperti ini, jitternya kelihatan ya, masih terasa kalau di 1080 30 fps guys. Nih, seperti ini untuk warnanya nih. Oke teman-teman, ini di 1080 60 fps seperti ini ya, di sore hari ini. Nih. Kalau 60 fps mulus ya, tuh gak ada guncangan. Ini mulus gak? Mantap ya, mulus ya. Nih, set. Kalau 60 fps, kalau ke awan ada perubahan cahayanya gak? Nih, masih lah kelihatan ya. Tuh. Oke, kalau kita bawa jalan seperti apa di 1080 60 fps nih. Kita bawa jalan pakai satu tangan seperti ini nih. Ini Inun dan ini Wira nih. Kalau ke muka seperti ini. Oh, cukup jernih ya di 1080 60 fps. Ini anak-anak orang ya, anak Binci, dan itu si Eden, anak BNI itu ya. Seperti ini. Kalau di 1080 60 fps. Mantap ya, mulus
fps kalau di 60 fps. Dan untuk jarak dekat seperti ini ya, ini suara langsung dari Poco F7. Jarak dekat seperti ini di 1080 60 fps. Lumayan bagus ya, cukup jernih dan rapih juga ya. Jarak dekatnya seperti ini 1080 60 fps. Contoh saya ke Tecno nih untuk objeknya ya. Oke, warna seperti ini putih kalau untuk merekam ya, bagus, natural. Tapi nanti hasilnya kita lihat aja. Dan ini dia di perekaman video ultrawide-nya teman-teman ya. Ini untuk ultrawide di 1080 30 fps ya. Resolusinya gak bisa lebih dari itu. Kalau kita naikin dia otomatis pindah ke lensa utama. Ini kalau kita geser ada jitternya ya di ultrawide nih. Jitter banget kalau kita geser seperti ini. Karena masih di 30 fps jitter ya. Nih. Kalau ultrawide jitter, dan kalau kita bawa jalan seperti ini. Ultrawide apakah stabil guys? Stabil gak kalau kita bawa jalan? Kita coba ke daun ultrawide seperti ini ya. Oke, kita ke cahaya seperti ini. Wow, kalau ke muka seperti ini ya untuk kamera ultrawide nya nih. Oke, kita di sawah saja ya ngetesnya, yang dekat-dekat aja seperti ini saya pegang pakai satu tangan, nggak pakai holder dan nggak pakai apa-apa teman-teman ya. Oke, seperti ini untuk kamera ultrawide-nya guys. Dan untuk mode malamnya seperti ini teman-teman ya. Untuk mode malam cukup bagus, tapi standar lah ya. Nih, warna juga dapat. Kalau belum di zoom ini udah rapi, tapi kalau kita zoom dia langsung blur ya. Nih, untuk di mode malam tulisan-tulisan juga dia mulai gak kelihatan ya kalau kita zoom, gak jelas ya. Jadi seperti ini ya untuk hasil video malamnya, standar lah ya, gak bagus-bagus amat dan gak jelek juga ya untuk mode malamnya. Dan kalau kita bandingkan dengan si Poco X7 Pro seperti ini nih ya, untuk yang kanan Poco X7 Pro, yang kiri Poco F7 nih. Bagusnya yang mana menurut teman-teman? Kalau menurut saya lebih bagus di si X7 Pro ya, dia cahayanya rapih nih untuk di si X7 Pro. Kalau mode malamnya nih, oke kita bandingkan ini nih seperti ini ya. Teman-teman lebih suka yang mana nih? Nih kalau ketulisan-tulisan si Poco X7 Pro dia lebih rapih ya. Coba kita akan zoom. Set. Nih. Bentar guys, ini susah gak pakai tripod guys. Nih ya. Kita lihat di zoomnya ke motor yang putih ini, si Poco X7 Pro dia tetap kelihatan dengan rapih, sedangkan di F7 ini udah mulai blur ya. Oke, jadi untuk perbedaannya seperti ini kalau kita bandingkan dengan X7 Pro guys. Nah kalau foto-fotonya sama ya, si X7 Pro dia lebih rapi dan lebih bersih, sedangkan si F7 dia kalah ya. Nih untuk ini juga nih ya, sama X7 Pro dia oke sih di mode malamnya asli. Tapi kalau siang X7 Pro kalah coy, itu jadi terlalu over ya warnanya. Nah kalau landscape seperti ini ya untuk hasil si Poco F7 ini. Untuk fotonya ya lumayan lah, bagus kalau gak kita bandingkan ya, itu bagus. Tapi kalau dibandingkan dia baru kelihatan. Untuk mode siang seperti ini ya. Untuk ketajaman cukup jernih, rapih ya. Ini bukan ultrawide teman-teman ya, karena ini untuk watermarknya saya salah ya, gak dihapus dulu, lupa. Ini pakai foto biasa, mode biasa ya. Nih, kalau ke muka cuacanya bagus, dia bagus juga. Tapi kalau cuaca kurang dia jadi kurang bagus ya. Ini untuk mode bokeh cukup bagus juga, rapih. Dan untuk ultrawide, nah ini ultrawide teman-teman ya. Ini ultrawide nih, seperti ini masih oke. Seperti ini ya untuk ultrawide-nya. Dan untuk video bokeh seperti ini guys, tadi lupa ya di awal gak dimasukin, jadi di sini aja ya. Nih untuk mode bokeh, video bokehnya segini ya, di 1080 30 fps. Nah gimana menurut teman-teman, bagus gak? Nih bagus ya, rapih, asalkan ini cahaya dapat aja ya. Yang penting lagi cahaya bagus. Ini untuk di si Poco F7 ini, kalau cahayanya kurang dia malah jadi lebih hitam ya. Oke, jadi seperti ini untuk hasil video bokehnya. Tapi masih ada sendat-sendatnya ya kalau untuk video bokeh. Nah untuk hasil kamera seperti itu teman-teman, cukup ya bagus ya, bagus untuk hasil kameranya, tapi enggak bagus-bagus amat gitu teman-teman ya. Tapi yang saya suka untuk sementara ini dia nggak terlalu kuning seperti si Poco X7 Pro yang ini kuning banget guys ya untuk hasilnya. Nah tapi untuk yang ini belum nih ya, belum, nggak tahu nggak bakal nih ya, mudah-mudahan nggak bakal menguning teman-teman ya.
Oke, sekarang kita beralih ke bagian fitur-fitur dan kelebihan atau AI yang ada di Poco F7 ini. Ada fitur AI apa saja? Ada, ternyata lengkap guys ya di si Poco F7 ini. Yang pertama di sini ada AI Circle to Search ya, Circle to Search di sini sudah ada. Terus AI terjemah di sini sudah ada. Nih AI terjemah di sini sudah ada. AI cari lagu di sini sudah ada. Google cepat di sini sudah ada. AI hapus background di sini sudah ada teman-teman ya. Nih misalkan kita mau hapus BG yang ini ya. Nih, kita tinggal tekan lama aja di foto ya, di objek. Nih, dia akan mendeteksi otomatis. Set ya, lagi deteksi. Kita coba simpan guys. Ini si rambutnya kayak gak ke bawah satu nih. Kita coba lihat hasilnya. Ya guys, ini hasilnya ya. Ini si rambutnya gak ke bawah satu ya. Yang ini gak ke bawah. Tapi untuk AI hapus background di sini belum rapi banget teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan si Infinix GT 30 Pro, dia lebih rapi di si Infinix ya untuk AI hapus background ini. Dan di sini saya juga tadi udah cobain ya. Dan ini juga tadi saya udah cobain teman-teman ya. Nih. Ini masih ada putih-putihnya ya. Nih, belum rapi banget tuh. Tapi ya lumayan lah, sudah bisa hapus background teman-teman ya nih. Terus untuk AI hapus objek juga di sini sudah ada teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang baru ini mungkin harus download dulu ya ininya nih, filenya nanti sedikit tadi hapus ini, nanti dia otomatis mendownload ya. Oke, sekarang kita coba tes untuk hapus objeknya apakah rapi guys. Ini bukan yang ini ya. Ini kita hapus. Mulai ya. Kita coba lihat AI hapus objeknya guys. Oke, udah kehapus tapi di sini malah diganti sama kok kotor-kotor kayak gini ya. Nih. Coba kita hapus lagi yang ini. Apakah bisa lebih rapi, guys? Dan untuk garis dia udah oke disambung, cuma ininya nih malah ada apa nih ya? Tikotok apalah ini. Kotoran ya. Ini bagus nih ya. Jadi untuk AI hapus objek ya di 95% lah ya, 90 sampai 95%. Dan di sini juga masih banyak teman-teman untuk AI pengedit fotonya nih. Di sini masih ada misalkan ini ya, edit foto nih. Ini ada foto ya. Kita coba ganti awannya ya. Oh ya. Di sini kita bisa ganti awannya pakai awannya hidup. Tuh. Ya. Jadi hidup atau jadi salju, hujan salju bisa, begini bisa, jadi malam bisa tuh ya. Nih. Oke, di sini untuk AI edit fotonya juga sudah lebih lengkap tentunya di si Poco F7 ini. Terus ada AI Google Gemini juga ada, tinggal tekan di sini aja dia akan otomatis masuk ke Gemini, teman-teman. AI panggilan juga di sini ada, terus AI wallpaper di sini juga ada, teman-teman ya. Untuk sekarang gak hanya si Infinix yang punya AI wallpaper, di si Poco sekarang sudah ada, teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke personalisasi nih ya, personalisasi. Terus di sini ada wallpaper dinamis AI. Nah, teman-teman di sini bisa bikin wallpaper pakai foto ya, atau pakai gambar-gambar sesuai yang teman-teman inginkan. Tapi biasanya itu kalau pakai gambar orang itu gak bisa, teman-teman. Terus ada AI apalagi di sini, ada AI rekaman ketek juga, teman-teman nih. Udah mantap nih ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa merekam dan nanti bakal dihasilkan jadi teks juga ya, hasilnya itu jadi dua, jadi rekaman dan jadi teks. Jadi buat teman-teman yang misalkan lagi bikin lagu atau lebih bikin lirik lagu, ini enak ya langsung ada teksnya teman-teman. Terus untuk AI terjemah juga di sini ada teman-teman ya, AI subtitle bukan terjemah, AI subtitle di sini ada, tapi harus diaktifkan dulu. Kalau belum diaktifkan teman-teman harus aktifkan dulu untuk AI subtitle ini. Masuk ke pengaturan, setelah masuk ke pengaturan teman-teman bisa masuk ke setelan tambahan. Terus di sini ada subtitle AI nih ya, subtitle AI. Nah teman-teman nanti pitasan aja bikin ke layar utama. Oke, untuk AI-nya cukup lengkap. Terus untuk kelebihan yang berikutnya di sini juga dari desainnya udah keren ya. Untuk kelebihan yang berikutnya menurut saya ini desain juga udah keren banget. Depan belakang udah oke ya. Udah keren sih asli ini. Tampilannya desainnya keren banget. Bezelnya juga udah tipis, kecerahannya juga udah tinggi. Pokoknya untuk desain udah oke. Terus untuk kelebihan yang berikutnya dari segi chipset udah gak usah ditanya cuy, Snapdragon 8S Gen 4 di kelas HP 5 sampai 6 jutaan udah sangat oke tentunya. Terus penyimpanan dan RAM-nya yang cukup gede ya. Kalau dari brand-brand lain itu mungkin kebanyakan kalau dikasih chipsetnya udah bagus gitu ya, pasti memorinya itu kecil di 256 GB, bahkan RAM 12 GB masih memori di 256 GB. Tapi untuk di si Poco dia langsung disikat 12/512, jadi udah oke lah ya. Jadi buat teman-teman yang buat jangka panjang di sini sudah bisa. Terus ada apa lagi nih? Untuk kelebihannya dari segi kamera di sini sudah pakai OIS jadi lebih stabil juga, dan gak hanya OIS di sini juga sudah ada kamera ultrawide-nya juga. NFC tentunya sudah ada. Untuk sensor-sensor sudah
lengkap juga, sidik jari juga tentunya sudah di dalam layar dan cukup cepat teman-teman, dan cukup responsif dan mantap banget. Di Air Blaster di sini sudah bisa mau nge-remote TV, set-top box, AC, kipas dan lain-lain di sini sudah support. Kelebihan yang berikutnya dari segi baterai yang cukup gede di 6500 mAh itu udah bagus lah ya, udah standar, gak di bawah standar. Dan gak hanya baterainya aja yang gede, untuk pengecasan juga sudah di 90 watt teman-teman, jadi udah cukup oke. Tapi kalau dikasih 120 watt itu lebih oke lagi guys. Terus untuk pelindung layarnya juga sudah mantap ya, di Gorilla Glass 7i, jadi sudah gak terlalu rawan ya. Kelebihan yang berikutnya juga bisa berbagi baterai. Dan yang paling unik nih untuk kelebihannya di si Poco F7 ini, iklannya udah hilang guys, sekarang udah hilang, tapi gak tahu ya nanti kedepannya apakah dia masih ada. Nih di sini aja nih ya, yang paling rawan iklan tuh di video ya, video bawaan Xiaomi ini ya, video. Nah, ini video ini di semua HP Xiaomi pasti ada ya, tapi di sini gak ada cuy. Nih, bentar guys. Oke, mengerti. Bentar. Oke, mengerti nih guys. Biasanya setiap 4 video ada iklannya nih. Kalau nggak percaya kita lihat di si Poco ya. Nih teman-teman, kalau di si Poco X7 Pro dia setiap 4 video ada iklannya nih ya. Iklan, 4 video iklan, 4 video iklan tuh ya. 4 video iklan ya. Jadi lebih apa ya, menghalangi dan mengganggu banget ya kalau di si Poco X7 Pro. Sedangkan di si F7 bersih guys, dari atas sampai bawah nih. Gak ada satupun. Di tema juga sama cuy. Nih ya, kita coba masuk tema. Kalau biasanya masuk tema dia langsung muncul iklan dulu. Coba kita sekarang bersih cuy. Mantap banget ya. Nih, sekarang udah gak ada iklannya. Semoga aja bisa selamanya ya gak ada iklannya. Tapi gak tahu nanti apakah bakalan jadi ada atau enggak. Kalau di keluarga Xiaomi itu gak ada iklannya, terasa apa ya, terasa jadi kelebihan gitu ya. Kalau di brand-brand lain itu udah biasa sih. Oke, untuk kelebihan yang berikutnya di sini sudah ada game turbonya juga teman-teman nih. Nih teman-teman, buat teman-teman yang mau main game biar lebih gacor, nah di sini teman-teman bisa pakai game turbonya ya nih. Dan game-game yang sudah diinstal di sini pasti terdaftar di sini nih ya. Nih, oke. Jadi game turbo di sini sudah ada ya. Keren banget guys. Dan gak hanya itu, mode game di sini sudah ada cuy. Mode game sudah ada di sini ya. Loh. Oke, ya tentunya karena untuk HP sekarang di kelas 5 juta ke atas, 4 juta ke atas itu sudah wajib lah ya ada mode gamenya. Oke, jadi cukup mantap untuk kelebihan-kelebihannya. Nah, dibalik kelebihan yang segitu banyaknya, apakah ada kekurangannya di HP ini? Nah, kalau kita cari-cari ada teman-teman. Nah, untuk kekurangannya menurut saya ini yang pertama di sini dari kamera mode malam masih kurang ya, masih kalah sama si Poco X7 Pro. Gak tahu sih ini yang terlalu bagus, gak tahu ini yang kurang bagus ya. Karena si Poco X7 Pro ini udah dibandingkan dengan Infinix GT30 Pro, Infinix Note 50 Pro, Infinix Note 50 series, terus dengan Tecno Camon 40 Pro sama Infinix Hero 30 dan HP-HP lain, ternyata si Poco X7 Pro ini kalau mode malam mantap banget ya sih, jernih, rapih, pokoknya bagus banget. Dan si Poco ini F7 yang seriesnya di atas X7 Pro ternyata kalah juga guys untuk mode malamnya. Terus kekurangan yang kedua di sini masih ada aplikasi-aplikasi sponsor nih ya, masih balak lah ya bawaan, padahal ini kelas HP mahal. Harusnya di kelas 5 juta ke atas sudah dibersihin lah ya, jangan ada aplikasi-aplikasi seperti ini. Telepon ya, terus word scan, pokoknya masih banyak ya nih, Orion ya. Masih ada beberapa aplikasi-aplikasi yang disematkan di dalam bawaan HP-nya ini. Terus untuk kekurangan yang berikutnya, nah kekurangan yang berikutnya ini panasnya yang berlebih ya. Nah, untuk kekurangan yang berikutnya dari suhu teman-teman emang lumayan sih untuk panasnya di sini. Nih saya ya dari tadi pakai WiFi, dari tadi di review ya. Dan selama bikin konten ini saya gak tes main game dan gak tes segala macam untuk tes kamera dan main game. Itu di beda waktu teman-temannya. Nah, sekarang kita coba, ini hangat asli ya. Untuk suhunya lumayan hangat juga. Coba kita cek di 38,2 ya. Ini gak dipakai apa-apa ya, cuma dihidupin aja, di review aja. Untuk belakang di sini lebih rendah ya di 37,3. Nah, untuk suhu ini emang bener ya, lumayan panas ya, lumayan hangat. Tapi kalau panas banget itu enggak ya teman-teman, kecuali ini kalau pakai main game berat dan digeder nonstop, nggak pakai apa-apa, langsung di game, langsung ngegas terus berjam-jam, tentunya pasti panas teman-teman ya. Terus kalau kita pakai kamera juga kelama-lama ya, misalkan 1 jam lah ya atau setengah jam, itu lumayan juga panasnya naik teman-teman. Tapi kalau kita buat pemakaian sehari-hari biasa aja itu ya mungkin panas-panas normal lah ya, sesuai chipsetnya yang kenceng. Jadi jangan mau chipset kenceng, chipsetnya tinggi tapi gak mau panas ya. Kalau chipset kenceng otomatis lah ya ke suhu juga pasti lebih panas gitu. Oke, untuk kekurangan yang terakhir mungkin di sini gak ada dual videonya tentunya. Di sini untuk fitur-fitur kamera hanya ada sedikit teman-teman, gak ada dual videonya, padahal ini di kelas HP 5 jutaan ke atas itu harusnya sudah ada teman-teman ya. Untuk kesimpulan, Poco F7 ini untuk harga di kelas 5 sampai 6 jutaan ya.
Ini harga kalau dibilang murah sih enggak ya, nggak bisa dibilang murah karena untuk HP murah itu di kelas HP 1 sampai 2 jutaan lah ya. Tapi dibilang mahal juga enggak ya, karena ini bukan HP mahal. Jadi ini untuk harga HP standar. Tapi kalau kita lihat ke spesifikasi yang dikasih dibanding dengan brand-brand lain di kelas HP 5 sampai 6 jutaan, ini sangat worth it, dan untuk spesifikasi yang dikasih ini di atas rata-rata. Jadi rekomendasi lah di kelas HP 5 sampai 6 jutaan. Oke, mungkin itu aja untuk review kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika videonya bermanfaat, tolong minta supportnya satu kali klik aja atau subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.